Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Alifa Putri dengan NIM 20.024.130. Nah, di sini saya akan menyerahkan video terkait dengan tugas latihan yang telah Ibu berikan di mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Nah, ada 5 soal. Yang pertama yaitu jelaskan tentang bagaimana hakikat moralitas. Moral adalah sesuatu yang menyangkut tentang baik buruknya manusia sebagai manusia. Sehubungan dengan itu, maka moralitas adalah keseluruhan norma, nilai, dan sikap moral seseorang atau suatu masyarakat. Jadi, moralitas adalah kompleksitas moral dalam kehidupan manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nah, ada satu contoh sederhana terkait dengan moral, yakni seorang dokter mungkin saja bisa dikatakan sangat baik dalam melayani pasien karena dia membantu menyembuhkan pasien tersebut. Tetapi di satu sisi itu adalah tanggung jawab dia sebagai seorang dokter. Suatu hal yang harus disadari sejak awal bahwa apabila kita memberikan penilaian terhadap seseorang, maka ukur atau norma moral tersebut datang dari diri kita sendiri yang menilai, bukan dari orang yang bersangkutan yang kita nilai. Itulah nilai terhadap seseorang belum tentu sama dengan penilaian orang lain terhadap dirinya, karena norma moral yang digunakan sebagai ukuran oleh si penilai adalah berbeda. Hal tersebut tergantung kepada nilai yang dianut oleh orang yang menilai. Nah, moralitas sendiri mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai standar normatif untuk melakukan evaluasi dan sebagai aturan normatif dalam berperilaku. Fungsi ini memperjelas pemaknaan moral sebagai norma, yaitu aturan yang bersifat intern atau otonom pada diri pribadi manusia yang bersangkutan. Nah, kemudian yang kedua yaitu uraikan unsur-unsur moralitas secara rinci. Ada 3 unsur-unsur moralitas yang saya temukan di buku yang Ibu share. Yang pertama yaitu kebebasan. Kebebasan merupakan unsur penting dalam norma moral. Hal ini sangat esensial mengingat norma moral itu adalah norma yang otonom, yang oleh Hans Kelsen disebut sebagai regulation of internal behavior. Jadi selalu ada pilihan atau alternatif untuk bersikap dan berperilaku berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian yang kedua yaitu tanggung jawab. Respondeo ergo sum, respondeo ergo sum. Aku bertanggung jawab karena itulah aku ada. Demikian pendapat Emmanuel Levinas. Ungkapan tersebut menggarisbawahi betapa pentingnya makna sebuah tanggung jawab. Kebebasan memberikan pilihan bagi manusia untuk bersikap dan berperilaku. Oleh karena itu, manusia wajib bertanggung jawab atas pilihan yang telah dibuatnya. Pertimbangan moral baru akan mempunyai arti apabila manusia tersebut mampu dan bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Dengan bahasa lain dan sederhana dapat dikatakan bahwa pertimbangan moral hanya mungkin dilanjutkan bagi orang yang dapat dan mau bertanggung jawab. Dalam ruang lingkup masyarakat itu, kebebasan seseorang sering berbenturan dengan kebebasan orang lain. Karena itulah kebebasan harus digunakan secara tanggung jawab semata-mata demi kenikmatan hidup bersama. Hanya manusia yang bertanggung jawab yang dapat merasakan hakikat kebebasan secara optimal. Kemudian yang ketiga ada suara hati. Suara hati ini sering juga disebut sebagai hati nurani. Sebenarnya terdapat perbedaan antara hati nurani hysteresis dengan suara hati atau konsientia. Hati nurani atau hysteresis adalah pengetahuan intuitif tentang prinsip-prinsip moral. Menurut Thomas Aquinas, berasal langsung dari Tuhan dan tidak mungkin keliru. Apabila manusia menghadapi situasi yang konkret yang mengharuskan untuk memilih sikap-sikap moral tertentu, maka yang wujud pada saat itu adalah suara hati atau konsientia. Jika hati nurani adalah suara Tuhan,
Maka tidak demikian halnya dengan suara hati. Suara hati memang merupakan suara kejujuran, tapi tidak identik dengan hakikat kebenaran itu sendiri. Suara hati mungkin saja salah, tapi kesalahan suara hati disebabkan karena ketidaktahuan si pemilik suara hati tersebut, bukan karena sengaja atau dibuat untuk menyalahkan sesuatu. Kemudian soal yang ketiga yaitu manusia bertanggung jawab atas perbuatan. Yang ketiga yaitu manusia bertanggung jawab atas perbuatannya. Hal-hal yang membebaskan manusia dari tanggungannya itu ada beberapa, yaitu yang pertama ketidaktahuan karena memang benar-benar memiliki pengetahuan, maksudnya tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut. Yang kedua yaitu tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral itu berurusan dengan manusia dengan Tuhannya. Tidak ada orang lain yang bisa mengintervensi hal tersebut. Yang ketiga yaitu dari aspek psikologis. Maksudnya adanya kecenderungan yang impulsif atau mendesak, yakni kecenderungan antisentatif yang terjadi pada awal perbuatan yang tergolong actus humanus. Yang keempat yaitu rasa takut. Rasa takut maksudnya ini hal tersebut dilakukan karena ada rasa takut. Perbuatan yang dilakukan karena ancaman, paksaan, intimidasi, dan tekanan mental. Hal tersebut dibebaskan dari tanggung jawab, maksudnya tanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian ada kekerasan. Maksudnya kekerasan ini disebut juga pemaksaan atau pemerkosaan kehendak, sehingga dalam hal ini seseorang atau manusia tidak diwajibkan bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan. Kemudian soal selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan moralitas perbuatan manusia dan faktor-faktor apa yang menentukan moralitas perbuatan manusia. Dictum Scholatis menyebutkan bonum ex integra samalum ex quoque defectu. Artinya untuk menjadi baik maka sesuatu hal harus sepenuhnya baik. Sedikit saja noda akan menyebabkan hal tersebut menjadi tidak baik. Ini berarti pula bahwa perbuatan manusia hanya dikatakan baik jika tujuan akhirnya, motivasinya, serta lingkungan perbuatannya itu baik. Jika salah satu dari 3 faktor penentu tersebut tidak baik, maka keseluruhan perbuatan manusia itu menjadi tidak baik, atau moralnya itu disebut dengan moral yang kurang baik. Kemudian ada 3 faktor yang menentukan moralitas suatu perbuatan, ada 3 faktor yang menentukan moralitas suatu perbuatan, yaitu sasaran atau tujuan akhir, kemudian motivasi, dan lingkungan atau ruang lingkup. Kemudian yang terakhir yaitu soalnya dalam kenyataannya kita selalu bertemu dengan dilema moral, terutama ketika kita harus bertindak. Kemukakan beberapa contoh dilema moral. Nah, persoalan moral muncul ketika manusia menghadapi dilema. Dalam kondisi seperti itu, unsur-unsur moralitas, yakni kebebasan, tanggung jawab, dan suara hati berkolaborasi menentukan sikap dan kemudian tindakan manusia. Dalam kondisi biasa atau normal, manusia sering tidak memperdulikan unsur-unsur tersebut. Artinya, persoalan moral biasanya muncul dalam kondisi yang tidak biasa atau extraordinary. Contoh dilema moral ada 3, yaitu yang pertama euthanasia. Euthanasia ini contohnya seorang dokter demi cinta dan kasih sayangnya kepada putrinya yang menderita penyakit, dengan cara apapun dia tidak mungkin disembuhkan. Lalu dokter tersebut memberikan suntikan dalam dosis atau yang dapat menyebabkan kematian kepada putrinya tersebut. Perbuatan yang dilakukan oleh dokter tersebut untuk meringankan atau bahkan untuk mengakhiri penderitaan putrinya itu. Tindakan euthanasia atau mercy killing menurut para moralis modern dapat dibenarkan. Perbuatan tersebut dilaksanakan bukan karena kebencian atau tidak suka terhadap anaknya, melainkan karena cinta dan kasih sayang yang sangat dalam, sama halnya dengan seorang ibu yang membohongi anaknya dengan tujuan agar anaknya tidak bermain di tempat yang menimbulkan sengatan arus listrik yang dapat menimbulkan bahaya dan kematian.
Yang kedua yaitu mengutamakan diri sendiri atau kepentingan pribadi. Dalam kondisi tertentu, seseorang dapat dibenarkan menjadi pribadi yang egois atau mementingkan dirinya sendiri. Sebagai contoh misalnya ketika kita mempunyai teman dan dia hanyut di sungai dan posisinya kita sendiri juga tidak mengetahui cara berenang, daripada kita menyelamatkan tapi endingnya atau pada akhirnya kita sama-sama mati, mending kita meminta bantuan kepada orang lain untuk menyelamatkan teman kita, walaupun pada akhirnya ketika kita meminta bantuan bisa saja teman kita sudah tidak terselamatkan. Dalam situasi seperti itu, menurut Ayn Rand, kita tidak perlu menolong orang lain jika jiwa kita dalam keadaan yang terancam. Kita tidak perlu mengorbankan diri kita jika ternyata akan membawa dampak yang negatif terhadap apa yang kita perjuangkan. Dan bahkan hal tersebut, pengorbanan tersebut juga merugikan diri kita sendiri. Dalam hidup manusia, sesuatu yang paling berharga adalah diri kita. Jadi menurut pandangan ini, kebaikan dan kesejahteraan diri sendiri adalah ukuran moralitas perbuatan. Jadi dalam hal ini kita tidak apa-apa jika harus egois. Kemudian yang ketiga, memuliakan atau mengutamakan orang lain. Seringkali kita menemukan bahwa sesuatu yang dilarang di dalam masyarakat yang beradab ternyata diperbolehkan di dalam masyarakat yang primitif. Sebagai contoh misalnya dalam masyarakat Eskimo, orang yang lebih mudah meminjamkan istrinya kepada orang lain daripada meminjamkan perahunya. Di kalangan masyarakat kita sering ditemukan orang lebih rela mengorbankan untuk kepentingan orang lain atau kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri atau keluarga. Sebagai contoh misalnya, dalam keluarga kemampuan ekonominya rendah, orang jarang sekali memberi makan keluarga dengan makanan yang mahal, seperti daging dan lain-lain. Tetapi ketika ada tamu yang datang, mereka rela berhutang agar dapat menjamu tamunya itu dengan keadaan yang mewah. Apalagi tamunya itu adalah orang yang dihormati. Jadi perbuatan menghormati orang lain melebihi keluarga sendiri menjadi ukuran moralitas perbuatan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.